Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Ibu berharap semoga kalian tetap sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Pembelajaran kita kali ini bab yang baru, melanjutkan dari bab sebelumnya, yaitu tentang persamaan garis lurus. Meskipun ini bab yang baru, tapi masih ada kaitannya dari materi pada bab sebelumnya, yaitu tentang koordinat kartesius. Jadi kalau pada bab sebelumnya kalian sudah bisa memahami dengan baik, tentunya tidak akan kesulitan pada bab yang akan kita pelajari kali ini. Simak baik-baik ya, catat materinya di buku catatan. Baiklah, kita mulai aja pembelajaran kali ini tentang persamaan garis lurus. Perhatikan cakupan materi yang akan dipelajari pada bab ini adalah sebagai berikut. Persamaan garis lurus. Ya, yang pertama tentang konsep persamaan garis lurus. Ini ada dua pembahasan, yaitu pengertian persamaan garis lurus, kemudian kemiringan persamaan garis lurus. Kemudian berikutnya persamaan garis lurus dan sifat-sifatnya. Ini juga terbagi dua. Yang pertama menentukan persamaan garis lurus, kemudian sifat-sifat persamaan garis lurus. Baiklah, satu-satu akan kita mulai aja pembahasannya, yaitu yang pertama untuk konsep persamaan garis lurus. Ya, sebelumnya tentunya kalian harus tahu dulu pengertian dari persamaan garis lurus. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang fungsi. Ya, coba diingat kembali bab tentang fungsi yang sudah dipelajari sebelumnya. Salah satu fungsi yang dipelajari yaitu fungsi linier. Ya, sedangkan ada fungsi-fungsi yang lain nanti itu dipelajari di kelas berikutnya, ada fungsi kuadrat ya di kelas 9. Nah, kalau kalian kelas 8 itu yang dipelajari fungsi linier. Fungsi linier memiliki rumus umum y itu sama dengan fx itu sama dengan ax plus b, dengan a dan b itu anggota bilangan real, jadi r itu real dan a tidak boleh sama dengan 0. Ya, fungsi linier y sama dengan fx sama dengan ax plus b yang digambarkan dalam bidang kartesius, grafiknya berupa garis lurus. Ya, kan kalian sebelumnya juga udah membuat gambar menggambar pada bidang kartesius. Ya, yang kalian gambar itu grafiknya berupa garis lurus. Oleh karena itu, persamaan y sama dengan ax plus b itu dinamakan persamaan garis lurus. Ya. Sehingga di sini kita peroleh persamaan garis lurus itu adalah suatu persamaan yang apabila digambarkan ke dalam bidang kartesius berbentuk garis lurus. Adapun bentuk umum persamaan garis lurus adalah y sama dengan mx plus c. Ya, ini bentuk umumnya. M ini nanti bisa diganti dengan angka, C juga berupa angka, sedangkan Y dengan X itu berupa variabel. Jadi suatu persamaan garis lurus tentu ada variabel Y dengan X. Ya, jadi X dengan Y-nya adalah variabel, C-nya konstanta, dan M koefisien arah atau kemiringan. Ya, melalui dua buah titik dapat ditarik tepat sebuah garis lurus. Oleh karena itu, untuk menggambar grafik garis lurus pada bidang kartesius dapat dilakukan dengan syarat minimal terdapat dua titik yang memenuhi garis tersebut. Kemudian menarik garis lurus yang melalui kedua titik tersebut. Ya, perhatikan berikut langkah-langkah untuk menggambar grafik persamaan garis lurus. Yang pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Kemudian yang kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y,
maka nilai X-nya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, meletakkan dua titik potong yang diperoleh pada langkah A dan B pada bidang kartesius dan menghubungkannya dengan garis sehingga diperoleh grafik persamaan garis lurus. Ya, untuk lebih jelasnya Ibu berikan contoh soal. Soalnya adalah gambar grafik persamaan garis Y sama dengan 3X kurangi 6. Ya, untuk menyelesaikannya sesuai langkah-langkah yang sudah disebutkan di atas. Yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y-nya sama dengan 0. Ya, ini kamu tuliskan dulu rumusnya atau persamaan garisnya, itu adalah Y sama dengan 3X min 6. Y-nya diganti dengan 0, nilai Y-nya 0. Jadi ini Y 0, 0 sama dengan 3X min 6. 3X ini negatif 6 dipindah ruas ke kiri menjadi positif 6. Sama artinya menghitung X itu adalah 6 dibagi dengan 3, yaitu X sama dengan 2. Di sini kita mendapatkan nilai X. Jadi titik potong dengan sumbu X adalah ini X-nya 2, Y-nya 0, jadi 2,0. Ya, ini titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk yang kedua, titik potong dengan sumbu Y. Ya, sebaliknya, kalau titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X-nya 0. Ya, persamaan garisnya kita tuliskan kembali, Y sama dengan 3X min 6, di mana X-nya sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 3, X-nya diganti 0 kali 0 dikurangi 6. Jadi Y sama dengan 3 kali 0 adalah 0 kurangi 6. 0 dikurangi 6 hasilnya negatif 6. Jadi Y-nya adalah negatif 6. Ya, di sini kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu Y adalah X-nya 0, Y-nya negatif 6. Jadi 0, negatif 6. Ya, kemudian yang berikutnya, setelah kita mendapatkan dua titik, ya, kemudian meletakkan kedua titik potong pada bidang kartesius. Kemudian digambarkan di bidang kartesius ini. Yang pertama tadi ada titik 2,0. Ini 2,0 berarti di sini titiknya. Kemudian titik yang kedua 0, negatif 6. 0, negatif 6. Nah, ya, dari dua titik ini dihubungkan ya menjadi sebuah garis lurus. Nah, garis inilah yang dinamakan dengan grafik persamaan garis. Persamaannya adalah Y sama dengan 3X min 6. Jadi berupa ini persamaan garisnya. Ya, inilah cara menggambarkan grafik persamaan garis lurus. Ya, itu yang berikutnya. Setelah kalian mengetahui pengertiannya persamaan garis lurus, ya, ini ada kemiringan persamaan garis lurus. Nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis itu dinamakan gradien. Ya, jadi nanti di sini kalian akan mengenal istilah gradien. Itu adalah nilai kemiringan atau kecondongan suatu garis. Nilai gradien diperoleh dari perbandingan ordinat dan absis suatu garis. Masih ingat ordinat itu apa? Ya, ordinat itu Y-nya, sedangkan absis itu X. Kemiringan atau gradien dapat disimbolkan dengan M. Ini simbolnya M. Kalau kalian menemukan M, itu artinya kemiringan atau gradien. Ya, pada gambar di sini gradien garis AB dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, seperti tadi, nilai gradien diperoleh dari perbandingan ordinat dan absis. Perbandingan itu per, ya. Jadi ordinat dibagi absis itu untuk menentukan gradien dari garis AB. Atau kita tuliskan gradien itu simbolnya M, MAB itu adalah gradien dari garis AB sama dengan ordinatnya itu Y, absisnya adalah X. Jadi menghitung gradien suatu garis adalah Y per X. Ya, cara menentukan gradien garis ini ada beberapa cara.
Yang pertama, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah angka di depan variabel X, yaitu M. Ya, kalau bentuk persamaan garisnya Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah M ini. Ya, sebagai contoh, garis dengan persamaan Y sama dengan 2X, maka gradiennya adalah 2. Ya, 2 ini artinya variabel di depan X atau M-nya ini. Jadi pengganti M ini adalah 2, maka gradiennya adalah 2. Jadi ini bentuk persamaan garis yang paling sederhana. Kalian bisa langsung menentukan berapa gradiennya dengan melihat angka di depan X atau koefisien dari variabel X. Kemudian bentuk yang kedua, gradien garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C. Ya, garis dengan persamaan Y sama dengan MX plus C, maka gradiennya adalah angka di depan variabel X, yaitu M. Jadi masih tetap sama. Kamu tentukan berapa nilai M ini, yaitu angka di depan X. Sedangkan C-nya itu tidak berpengaruh di sini. Dianggap seolah-olah nggak ada pengaruhnya ya. Contoh, garis dengan persamaan Y sama dengan negatif 5X plus 3. Maka gradiennya adalah, ya tinggal kamu lihat aja angka di depan X, yaitu negatif 5. Ini adalah sebagai gradien. Di gradiennya adalah negatif 5. Ya, untuk A dan B ini caranya hampir sama. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada persamaan garis yang lain, yaitu bentuknya AX plus BY plus C sama dengan 0. Garis dengan persamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, maka gradiennya adalah M sama dengan negatif A per B. Ya, ini rumusnya. Rumusnya adalah menghitung M gradien itu negatif A per B. Contoh, tentukan gradien garis dengan persamaan 2x plus 4y sama dengan min 8 sama dengan 0. Ya, dari garis ini 2x plus 4y min 8 sama dengan 0, tentukan nilai A. Jadi A-nya itu yang angka di depan x, yaitu 2, sedangkan B-nya angka di depan y, yaitu 4. Sedangkan negatif 8 ini nggak pengaruh ya. Jadi yang dilihat hanya angka di depan X dengan Y. Kita tuliskan gradiennya adalah M sesuai rumusnya min A per B sama dengan min A nya 2, B nya 4. Jadi min 2 per 4. Nah, ini bisa diperkecil angkanya menjadi min 1 per 2. Jadi gradiennya adalah negatif 1 per 2. Ya, selanjutnya yang keempat, gradien garis melalui titik 0,0 dan x, y. Jadi x, y ini sembarang angka, sembarang bilangan. Garis yang melalui titik 0,0 dan x, y, maka gradiennya adalah M sama dengan y per x. Ya, contohnya, tentukan gradien garis yang melalui titik 0,0 dan 3,-6. Ya, garis melalui titik 3,-6, kita tentukan nilai x-nya berarti 3, sedangkan y-nya adalah negatif 6. Maka menghitung gradiennya adalah sesuai rumusnya M sama dengan y per x. Y-nya negatif 6 per 3. Negatif dibagi positif hasilnya negatif. 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi gradien garis yang melalui titik 0,0 dan 3,-6 adalah negatif 2. Ya, kemudian yang E, gradien garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2. Garis yang melalui titik x1, y1 dan x2, y2, maka gradiennya adalah ini M sama dengan y2 min y1 per x2 min x1. Ya, contoh dengan angkanya, tentukan gradien garis yang melalui titik 4,-3 dan 6,5.
garis yang melalui titik 4,-3 dan 6,5. Tentukan dulu nilai X1 nya. Jadi ini X1 Y1, X2 Y2. Berarti X1 nya 4, Y1 nya negatif 3. Sedangkan ini X2, Y2. X2 nya 6, Y2 nya 5 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya. Gradiennya adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Y2 nya 5 dikurangi Y1 nya, karena ini negatif 3, maka tulisannya dikurangi, yang ini negatif 3 dalam kurung, karena ada 2 tanda, ini dipisahkan dengan kurung. Kemudian yang bawah X2 min X1, X2 nya 6 dikurangi X1 nya 4. Nah sekarang kita hitung, kalau ada dikurangi negatif itu artinya ditambah, jadi 5 ditambah 3 per, ya ini tetap 6 dikurangi 4. 5 ditambah 3 hasilnya 8 per 6 diambil 4 hasilnya 2. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Jadi gradien garis yang melalui titik 4,-3 dan 6,5 adalah 4. Ya, mungkin pembahasannya cukup sampai di sini. Untuk lebih jelasnya bisa kalian kerjakan tugas ke-13 seperti contoh yang telah Ibu terangkan sebelumnya. Ya, ini tentukan gradien dari persamaan garis berikut. Ya, ini bentuk yang pertama, bentuk yang kedua, bentuk ketiga, keempat, kelima. So, tinggal kalian ikutin aja. Supaya kalian lebih gampang mengerjakan ini, tentunya kamu catat terlebih dahulu materi yang Ibu sampaikan tadi. Kemudian baru kalian kerjakan soal ini sesuai contohnya. Untuk pembelajaran kali ini Ibu cukupkan dulu sampai di sini. Ya, kelanjutannya nanti di video berikutnya. Ibu cukupkan dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.